Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Apriliani. Di sini saya akan membahas tentang analisis kasus berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu tentang penyakit asma. Baiklah, saya akan membahas berdasarkan format VIA dan format FICO. Nah, yang pertama adalah masalah keperawatan yang muncul pada saat pasien mengalami asma. Yang pertama yaitu adanya gangguan pertukaran gas, ada ketidakefektifan pola napas, kemudian intoleran aktivitas. Kemudian pertanyaan klinis yang dapat diajukan pada analisis jurnal yang saya analisis adalah pertanyaan klinisnya, apakah intervensi yang ada di dalam analisis jurnal, khususnya nafas dalam, dapat menurunkan atau meminimalkan frekuensi pernapasan pada pasien asma. Kemudian kita langsung ke PICO. PICO apa sih itu PICO? Problem. Apa sih problem dari analisis jurnal yang saya baca, yang saya analisis? Yang pertama adalah penyakit asma. Kemudian intervensi yang dilakukan yaitu teknik nafas dalam. Kemudian C-nya atau kompresnya tidak ada perbandingan. Kemudian outcome-nya yaitu menurunkan frekuensi pernapasan pada pasien asma. Kemudian setelah dilakukan searching literatur atau jurnal pada Google Scholar, maka didapatkan dengan kata kunci atau keyword. Yang pertama itu asma, kemudian dengan penyakit asma, kemudian ada teknik relaksasi nafas dalam. Maka saya mengambil satu jurnal yang menurut saya up to date, kemudian terkait dengan kasus yang saya angkat, yaitu yang berjudul pengaruh nafas dalam dan posisi terhadap saturasi oksigen dan frekuensi napas pada pasien asma di Rumah Sakit RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Nah, itulah tadi berdasarkan format FICO. Baiklah, sekarang kita ke format VIA. V, I, dan A. V, validity. Nah, di validity ini terdapat ada beberapa poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, desain, sampel, kemudian kriteria inklusi, dan remondisasi. Nah, yang pertama yaitu kita bahas tentang desainnya terlebih dahulu. Analisis jurnal yang saya lakukan itu analisis jurnalnya tentang desainnya yaitu menggunakan kuasi eksperimen dengan pre-post test control group. Nah, untuk sampel penelitian ini yaitu 30 responden yang menderita penyakit asma di IGD Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Yunus di Bengkulu. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya, inklusinya yaitu pasien mengalami penyakit asma, kemudian pasien dapat diajak berkomunikasi, kemudian pasien mau menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu pasien dengan penyakit lain selain asma, kemudian pasien mengalami kelainan pada bentuk dermomitas dinding dadanya. Nah, itulah tadi kriteria inklusi dan eksklusi. Sedangkan remondisasi yaitu pasien sampel penelitian 30 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 15 kelompok kontrol dan 15 kelompok intervensi. Jadi ada 15 yang diberikan intervensi dan 15 orang tidak dilakukan intervensi. Baiklah, kita lanjut ke I, importance. Nah, dari importance ini ada beberapa yang akan kita bahas, seperti karakteristik subjek, terus bedamin dan p-value yang dihasilkan dari jurnal tersebut. Karakteristik subjek. Nah, dalam analisis karakteristik subjek di sini ada variabel independen dan variabel dependen yang diambil. Yang saya fokuskan variabel independennya yaitu tentang teknik relaksasi nafas dalam, dan dependennya tentang penurunan frekuensi pernapasan pada pasien asma. Kemudian kita ke bedamin. Nah, bedamin di sini sebelum dilakukan intervensi dan sesudah dilakukan intervensi terdapat perbedaan. Pada kelompok intervensi pada kelompok kontrol sebelum dilakukan intervensi frekuensi napasnya yaitu 30,00%. Nah, untuk kelompok
kontrol untuk kelompok intervensi 30,93, kontrol 30,00, intervensi 30,93%. Nah, kemudian untuk V-value-nya setelah dilakukan uji Mann-Whitney dapatkan hasil yaitu V-value-nya 0,001 yang berarti ada pengaruh antara teknik relaksasi nafas dalam dengan penurunan frekuensi pernapasan. Nah, selanjutnya kita ke A, equability. Nah, di sini penulis di analisis jurnal ini yang dilakukan oleh Anita Yulia dan kawan-kawan, fasilitas yang digunakan pada analisis jurnal yang saya lakukan, mereka menggunakan fasilitas di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu. Nah, mereka menggunakan itu untuk pembiayaan sendiri. Sebenarnya tidak dijelaskan di dalam jurnal tersebut untuk pembiayaannya, tapi dapat dituliskan oleh penulis bahwa biaya ditanggung oleh penulis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari jurnal tersebut adanya pengaruh teknik relaksasi nafas dalam dengan penurunan frekuensi pada pasien asma dengan V-value 0,00. Nah, jadi kesimpulannya penulis menyarankan bahwa teknik relaksasi nafas dalam dapat diajarkan kepada pasien yang mengalami sesak nafas atau frekuensi nafasnya cepat. Nah, di sini juga penulis menyarankan bahwa perawat dapat mengedukasi pasien yang mengalami sesak karena teknik relaksasi nafas dalam tidak mengakibatkan pasien mengalami efek samping yang berat karena tidak ada efek sampingnya. Malah memudahkan pasien agar tidak mengonsumsi obat farmakologi yang tidak didapatkan dari resep dokter. Jadi salah satu resep non farmakologi untuk mengalami sesak napas yaitu dengan teknik relaksasi nafas dalam. Jadi penulis menyarankan agar perawat dapat mengedukasi seluruh pasien yang mengalami sesak nafas dengan teknik relaksasi nafas dalam. Demikianlah penjelasan analisis jurnal yang dapat saya sampaikan berdasarkan dengan analisis jurnal yang telah saya lakukan dengan judul pengaruh nafas dalam dan posisi terhadap saturasi oksigen dan frekuensi pernapasan pada pasien asma di Rumah Sakit RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.